Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi. Tetapi ingat, ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar untuk yang selalu memberikan komentar positif. Semoga saja hal-hal positif yang selalu ada dalam kehidupan kita. Semua komentar dari teman-teman aku baca ya, tetapi mohon maaf jika aku tidak bisa membalas satu persatu komentar dari teman-teman semuanya, dan mohon dimaklumin saja. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu, karena hari ini aku sudah menarik sebuah energi. Besar kemungkinan energi yang ketarik dalam readingan kali ini adalah energi dari seseorang yang berdealing sama kamu. Oke, langsung aja kita baca kartunya. Untuk kartu yang pertama, ketika aku menarik energi dia seperti berpikir secara cepat. Dia malas ngomong, hanya pikirannya yang bergerak. Mungkin saja dia sedang banyak pikiran, banyak urusan, atau bisa juga dia sedang banyak masalah, sehingga pikirannya berputar-putar dengan cepat. Dan akibatnya dia tidak memperdulikan kondisinya sendiri. Dalam arti dia sudah tidak memperdulikan penampilannya lagi. Dia pun sebelumnya tidak pernah menyangka bahwa hal ini akan terjadi dalam hidupnya. Kembali ke masa lalu dia memang seseorang yang sedikit sombong. Karena tidak sedikit orang yang memperhatikan dia, dan juga tidak sedikit orang yang memprioritaskan dia. Wajar saja dia semena-mena menganggap dirinya seperti raja atau ratu. Di sisi lain, memang dia seseorang yang mudah menarik lawan jenisnya. Lalu, apakah dia menggunakan hal-hal yang tidak wajar untuk menarik lawan jenisnya? Iya, memang dia menggunakan hal tersebut. Dia memanfaatkan keadaan yang ada, dalam arti dia memanfaatkan orang-orang yang memprioritaskan dia. Mengatasnamakan cinta, dia berhasil memanfaatkan keadaan. Dengan cintanya yang ganas, dia menjalin hubungan sana-sini. Wah, parah nih, gak suka aku. Dia tidak pernah memperdulikan perasaan orang lain. Yang terpenting baginya, dia mendapatkan kepuasan dan berhasil mendapatkan sesuatu dari orang-orang yang dia manfaatkan. Karena dengan mudah dia menarik lawan jenis, dia membuat dirinya jual mahal. Ketika dia menjalin sebuah hubungan, dia seperti selalu ada cadangan. Dia dengan mudahnya meninggalkan suatu hubungan ketika hubungan tersebut sudah tidak ada kesenangan lagi baginya. Dia juga sangat pintar membolak-balikan fakta dan membuat dirinya seseorang yang selalu terlihat benar. Dengan cintanya yang ganas, dia banyak mematahkan hati orang lain. Itulah masa lalu dia dan bagaimana keadaan dia saat ini. Dia saat ini menjalani kehidupan seperti setengah-setengah, karena dia kayak telah mendapatkan teguran dari semesta. Orang-orang yang pernah dia manfaatkan dan orang-orang yang pernah dia patahkan hatinya dengan cinta ganasnya, seperti berbondong-bondong mengeroyok dan menuntut dia. Muncul kartu 3 cangkir. Iya, kartu 3 cangkir adalah kartu cinta segitiga. Dia bukan hanya memiliki cinta segitiga saja, tetapi dengan cinta ganasnya dia juga memiliki hubungan-hubungan yang lain di luar sana. Maka dari itu, pada saat ini tuntutan dan serangan muncul dari berbagai penjuru. Dia memang bersedih, kecewa, dan sangat menyesal dengan perbuatannya sendiri. Kehidupannya berhenti dan dia menutup diri. Dia malu dengan keadaannya dan dia juga malu dengan kondisinya. Dia juga menimbulkan aib terhadap keluarganya. Akibat dari perbuatannya bukan hanya menguras tenaga atau pikiran,
banyak harta bendanya yang keluar, yang hilang, yang menimbulkan salah satu keluarganya ada yang sangat marah besar terhadapnya. Dan saat ini dia seperti pelan-pelan meninggalkan orang-orang yang pernah menjadi korban dari cinta ganasnya. Meskipun masih ada salah satu yang belum rela dia tinggalkan, tetapi dalam hatinya dia akan tetap berusaha meninggalkan semuanya. Muncul kartu The Magician, kartu sihir. Iya, seperti apa yang aku bilang di awal tadi, memang dia pernah menggunakan hal-hal yang tidak wajar untuk menarik lawan jenisnya. Dan tanpa dia sadari, hal-hal yang tidak wajar yang pernah dia gunakan sudah hilang. Dia memang pernah berusaha untuk menambah hal-hal yang tidak wajar tersebut, namun tetap saja tidak bisa. Muncul kartu The Judgment atau kartu karma. Iya, memang benar. Inilah karma dia. Dia menjalani kehidupan saat ini seperti terpenjara. Apakah dia tidak mempunyai cinta atau dia tidak mempunyai hati sehingga dia seganas ini? Sebenarnya dia mempunyai cinta. Dan cinta yang dia rasakan terhadap seseorang begitu dalam. Terlihat di dalam gambar kartu yang muncul ini ada seseorang yang berjalan tertatih-tatih. Seseorang di dalam gambar kartu tersebut berusaha mengikuti orang lain di belakangnya. Itulah gambaran si dia saat ini. Dia sedang jatuh cinta dan dia sangat sulit untuk mendapatkannya. Cinta yang saat ini dia rasakan benar-benar sangat berbeda. Kartu The Moon yang muncul bisa dikatakan juga kartu rahasia. Iya, dia saat ini merahasiakan cinta yang dia rasa. Cinta yang dia rasakan itulah yang membuat dirinya saat ini berhenti untuk tidak berpetualang lagi. Seperti apa yang aku bilang tadi, dia pernah menjalin hubungan sana-sini. Karena memang yang dia rasakan bukan cinta. Jadi dia seenak jidatnya saja. Wah, piye toki, gak suka aku. Kartu Raja Cangkir yang muncul itu bisa mengartikan bahwa pada saat ini memang dia benar-benar merasakan yang namanya jatuh cinta. Apakah cinta yang dia rasakan tulus? Iya, saat ini cinta yang dia rasakan sangat tulus. Kartu yang terakhir itu adalah kartu perjalanan. Iya, memang benar, dia sudah berjalan meninggalkan semuanya. Dia juga berniat memperbaiki diri, memperbaiki perilaku. Dan dia juga ingin menjalani kehidupan dengan sewajarnya. Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini. Dan langsung aja, ada Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Sampai di sini dulu ya untuk perjumpaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas. Hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya, karena ini hanya pembacaan kartu, dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Semua komentar dari teman-teman aku baca ya. Tetapi mohon maaf jika aku tidak bisa membalas satu persatu komentar dari teman-teman semuanya, dan mohon dimaklumin saja. Tetap berpikir positif teman-teman ya, agar hal-hal positif yang selalu ada dalam kehidupan kita. Jaga kesehatan, dan aku akhiri sampai di sini dulu perjumpaan kita. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.